Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga butuh waktu untuk bermain. Bermain merupakan bagian penting dalam eksistensi kita sebagai manusia. Sama pentingnya dengan kebutuhan dasar yang lain seperti makan atau tidur. Bermain ibaratnya merupakan makanan bagi jiwa. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kita butuh waktu bermain, bahkan ketika kita sudah dewasa. Apakah kamu masih ingat betapa senangnya kamu saat bermain ketika kecil? Namun seiring bertambah dewasa, kamu ingin merasakan perasaan senang itu, tapi kok rasanya sulit banget. Apalagi ditambah adanya anggapan kalau orang dewasa tidak butuh bersenang-senang. Orang dewasa harus serius dan sebagainya. Padahal tidak peduli berapa umur kamu, bersenang-senang merupakan faktor penting dalam hidup. Itu ibaratnya adalah makanan bagi jiwa. Nah, bagaimana kamu bisa mengembalikan sisi anak kecilmu? Bagian diri ini sebenarnya merupakan aspek yang tahu apa yang kamu mau, apa yang membuatmu puas dan bahagia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa artinya bermain buat kamu? Mungkin artinya kamu berada di luar ruangan, berlari di taman, piknik di samping danau, dan sebagainya. Ada juga yang mengartikan bermain sebagai memasak, berolahraga, main game, dan sebagainya. Kesamaannya adalah mereka melakukan aktivitas yang menyenangkan hingga kamu lupa waktu. Ketika kecil, sebagian besar waktu mungkin kita habiskan untuk bermain. Namun seiring beranjak dewasa, kita mungkin berhenti bermain. Kesibukan harian mungkin saja membuat kita lupa bagaimana caranya bermain. Ini adalah masalah besar karena bermain merupakan bagian penting dalam eksistensi kita sebagai manusia. Sama pentingnya dengan kebutuhan dasar yang lain seperti makan atau tidur. Mungkin efeknya tidak jelas terlihat seperti rasa lapar atau rasa lelah. Tapi kebutuhan bermain itu memang ada. Oke, kenapa kita butuh bermain? Menariknya bukan hanya manusia yang butuh bermain. Hewan peliharaan seperti anjing dan kucing juga butuh. Begitu juga dengan beruang, lumba-lumba, dan sebagainya. Dari sudut pandang evolusi, kebutuhan untuk bermain mungkin tidak begitu penting. Apalagi ketika bermain kamu justru mengkonsumsi energi dan kadang bisa berbahaya. Tapi para ahli biologi berpendapat kalau bermain itu justru punya banyak manfaat. Bisa membantu kita beradaptasi pada situasi yang sulit, berlatih untuk bertahan hidup, menyelesaikan masalah, dan berkolaborasi. Sebagai contoh, ada sebuah riset tentang tikus, hewan yang sangat suka sekali bermain. Dalam riset, peneliti melarang mereka untuk bermain. Lalu setelah itu melihat mereka berlari di labirin dan bersosialisasi dengan tikus lain. Hasilnya, tikus yang kurang bermain tidak mampu bersosialisasi dengan baik dibandingkan dengan tikus lain yang aktif bermain. Jadi aktivitas bermain dilihat sebagai hal penting dalam kesehatan dan kemampuan tikus dalam bersosialisasi. Apakah kamu tahu soal inner child? Ini merupakan sisi anak kecil dalam diri seseorang. Bagian diri ini merupakan aspek yang tahu apa yang kamu mau, apa yang membuatmu puas dan bahagia. Jadi tugas kamu yang pertama adalah coba berhubungan dengan sisi anak kecil di dalam diri. Coba ingat, ketika kamu kecil, apa kegiatan favoritmu? Apakah kamu suka membangun sesuatu dari Lego, menangkap serangga di alam liar, atau menggambar? Memang tidak selamanya minatmu sama ketika masih kecil dan dewasa, tapi ini bisa jadi titik awal yang baik. Kedua, coba ingat saat pandemi dan kita dipaksa harus berada di rumah. Apa yang kita lakukan? Mayoritas mungkin menjalankan hobi, entah memasak, menjahit, menggambar, dan sebagainya. Nah sekarang, coba luangkan 5 hingga 10 menit sehari, jangan lakukan apa-apa. Ketika kamu bosan, biasanya sisi anak kecilmu akan keluar dan mulai membisikkan ide-ide yang menarik, ide yang membuat kamu bersemangat. Misalnya, bagaimana jika kamu mulai yoga lagi, atau mulai melukis? Jadi yang penting di sini adalah cari kegiatan yang menurutmu menarik, lalu biarkan dirimu tenggelam dalam petualangan tersebut. Nah, di fase ini, kamu mungkin mulai mendengar kritik diri. Ada suara yang mungkin mengatakan kalau kamu seharusnya tidak melakukan itu, atau kamu terlalu tua untuk bermain-main.
Jadi, tugas kamu adalah mendengarkan suara tersebut lalu menulisnya. Misalnya, suara itu mengatakan kalau kamu tidak cukup baik atau kamu tidak akan pernah sukses. Ketika selesai kamu tulis, coba coret tulisan itu lalu tulis dengan kalimat positif. Saya cukup baik dan saya akan sukses. Kamu bisa melakukan hal yang sama ketika kamu sedang bermain. Misalnya di tengah permainan, ada suara kritik diri yang muncul dan bilang kalau kegiatan ini buang-buang waktu. Maka kamu bisa membalasnya dengan bilang, "Oke, terima kasih suara kritik di dalam diri. Saya menghargai apa yang kamu katakan. Tapi saat ini, saya sedang bermain dengan sisi anak kecil saya dan ini adalah waktu yang sangat berharga." Apa yang menghambat orang dewasa untuk bermain? Mungkin karena orang dewasa terlalu terpaku pada hasilnya. Misalnya ketika kita menggambar, maka hasilnya harus bagus. Ketika kita bermain badminton, maka kita harus menang dan sebagainya. Ini yang membuat permainan tidak lagi terasa seperti permainan. Kamu menjadi tidak bebas dan justru harus memberikan performa terbaik. Padahal jika kita membiarkan diri kita bebas, maka kita baru bisa merasakan nikmatnya bermain. Tapi tentu saja, jika bicara soal bermain dengan orang dewasa, kemungkinan besar mereka merasa tidak punya waktu. Menjalani hidup sehari-hari saja sudah berat, mana kepikir soal bermain. Tapi bermain itu tidak perlu harus seperti menghabiskan waktu berjam-jam untuk membangun istana pasir. Kamu bisa memasukkan elemen bermain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana caranya? Pertama, punya mindset bermain. Coba lihat kegiatan sehari-hari dari sudut pandang bermain. Lihat kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk dinikmati daripada hanya sekedar pekerjaan semata. Misalnya, ketika kamu dapat giliran untuk menyiapkan makan malam, jangan melihat ini sebagai sebuah tugas yang harus dikerjakan. Tapi bayangkan kamu merupakan sebuah pembawa acara dari sebuah acara masak dan narasikan setiap prosesnya dengan cara yang lucu. Kedua, alokasikan waktu untuk bermain. Jadwalkan waktu untuk bermain dalam aktivitas sehari-hari. Tidak perlu waktu lama, 15 menit saja cukup. Entah untuk bermain game, mengerjakan hobi, atau melakukan apapun yang membuatmu bahagia. Misalnya, kamu bisa menjadwalkan 15 menit untuk menggambar setiap hari. Ketiga, lepaskan dirimu dari gadget. Teknologi tentu saja membawa banyak manfaat, tapi ada kalanya kamu perlu waktu untuk jeda sejenak dari teknologi dan lakukan kegiatan offline yang bisa menstimulasi kreativitas dan imajinasi. Misalnya, daripada kamu sibuk scrolling media sosial, coba luangkan waktu untuk jalan-jalan sore. Mungkin saja kegiatan ini justru memantik ide brilian yang tiba-tiba muncul. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.